Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nurul Isra Ismail dengan NPM 101201161 dari Prodi Manajemen Bandung Business School. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam guna memenuhi ujian tengah semester. Untuk materi yang pertama yaitu Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifah berasal dari kata a'rafah, ya'rifu, dan ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Nah, apa sih fungsi dari mengetahui Ma'rifatullah ini? Nah, manusia tentunya sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Karena itu, dengan adanya ma'rifah ini, manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Lalu, apa sih manfaat dengan mengenal Ma'rifatullah ini? Secara umum, manusia mengetahui bahwa suatu ilmu dikatakan penting dan diharapkan mulia sebetulnya tergantung dua hal, yaitu apakah yang menjadi objek ilmu dan seberapa besar manfaat yang dihasilkan darinya. Nah, hal ini dibuktikan bahwa Allah telah menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka, di antaranya seperti Al-Khalifah yang berarti penguasa di muka bumi. Dalilnya ada di Quran Surah An-Nur ayat 55. Lalu ada Tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi ini. Lalu ada Al-Amnu, yang artinya mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan atau ketakutan. Lalu yang keempat ada Al-Barakat, yaitu keberkahan yang melimpah. Dan yang terakhir ada Al-Hayatun Thayyibah, yaitu dijanjikannya kehidupan yang baik. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri dalam Ma'rifatullah. Seseorang dianggap Ma'rifatullah jika ia telah mengenali ada asma, yaitu nama Allah. Lalu yang kedua ada wasifat, yaitu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga af'al, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Adapun sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada Ma'rifatullah adalah tentunya yang pertama adanya akal sehat, terus yang kedua dari ilmu dari para rasul, dan yang ketiga asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti dijelaskan di Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Dan yang terakhir, cara-cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya melewati dengan petunjuk Islam. Nah, adapun jalan yang penghalang dari Ma'rifatullah itu ada al-kubru, az-zulmu, al-kazibu, al-fusuku, al-kufru, al-fasadu, al-ghafila, dan kasiratul ma'asi. Nah, itulah tadi mengenai Ma'rifatullah, urgensi mengenal Allah. Yang selanjutnya adalah Ma'rifatullah bagian kedua, yaitu at-thoriq ila Ma'rifatullah atau cara menuju Ma'rifatullah. Cara yang pertama yaitu melalui ayat-ayat Allah atau disebut juga ayat kauliyah, yaitu meliputi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya ada di Quran Surah At-Tin ayat 1-5. Lalu yang kedua melalui ayat kauniyah, yaitu ayat yang menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat Allah yang di jagat raya, seperti sunatullah dan takdir Allah yang memegang peran kunci dalam mengatur dunia. Dalilnya ada di Quran Surah Fussilat ayat 53. Yang selanjutnya yaitu melalui metode-metode dalam Islam, tentunya dengan akal dan pikiran yang sehat. Terus yang kedua juga membenarkan ajaran yang ada di agama Islam. Dan yang terakhir, dari hasil membenarkan dan memikirkannya itu kita menghasilkan iman, dimana menghasilkan iman ini kita adalah bentuk dari tanda ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga yaitu melalui metode selain Islam,
yaitu seperti dugaan dan hawa nafsu. Dan yang kedua, adanya keraguan sehingga mengakibatkan kufur. Nah, itu adalah melalui metode-metode selain Islam. Nah, yang selanjutnya ada al-manawi min ma'rifatullah, yaitu penghalang-penghalang mengenal Allah. Yang pertama, yang menghalangi kita untuk mengenal ma'rifatullah ada al-fisku, yaitu kefasikan, di mana kefasikan ini ialah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah. Hal ini sudah dijelaskan di Quran Surah Al-Hajj ayat 19. Yang kedua ada al-kibru, yaitu kesombongan. Dengan kesombongan ini merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Dalilnya ada di Quran Surah Al-Mu'minun ayat 35. Dan yang selanjutnya ada az-zulmu atau kezaliman. Mengenai sifat kezaliman ini sudah dijelaskan di Quran Surah As-Sajdah. Dan yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan. Dengan kedustaan adalah sikap sombong, sikap bohong, yaitu pura-pura dan pengingkar terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti dilakukan oleh orang-orang munafik, sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 9-10. Dan yang terakhir ada al-kasaratul ma'asyi, atau karena banyaknya melakukan perbuatan maksiat. Nah, jika seorang hamba melakukan banyak perbuatan maksiat, maka hal tersebut bisa menghalanginya juga untuk mengenal ma'rifatullah, sebagaimana dalilnya di Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Lalu yang selanjutnya ada maradus asyubha. Maradus asyubha juga ini termasuk hal-hal yang menghalangi kita atau penyebab-penyebab dari kelalaian kita tidak mengenal ma'rifatullah. Yang pertama ada al-jahlu atau karena timbulnya kejahilan, di mana tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat qauliyah maupun yang tersurah dalam Al-Quran. Hal ini sudah dijelaskan di Quran Surah Al-An'am ayat 39, yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Yang kedua ada al-irtiab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah. Bisa dikatakan pula keraguan ini lahir dari kebodohan. Begitupun orang-orang munafik yang selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Dalilnya di Quran Surah An-Nisa ayat 143. Dan yang selanjutnya ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal fikirannya. Nauzubillah min zalik. Dalilnya di Quran Surah Al-Maidah ayat 13. Dan yang terakhir seperti yang saya katakan tadi, bahwa penyebabnya juga termasuk al-ghafiyah, yaitu kelalaian. Nah, di mana dalam kelalaian ini sudah dijelaskan di Quran Surah Rum ayat 7, ya, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini dikarenakan kebodohan mereka itu membuat mereka melalai atau lengah. Materi yang terakhir adalah al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala telah ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama ada ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, al-fitrah artinya keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat asasi atau dasar yang masih murni, yang belum terpengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Dalilnya ada di Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Lalu yang selanjutnya ada ad-dalilul hisi atau dalil yang dapat diindrah. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat oleh manusia. Di antaranya mujizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia, seperti perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Yang kedua, terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Yang ketiga, terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakar dan dijadikannya dingin. Dan yang terakhir, berbagai macam mukjizat dari Nabi Musa. Yang ketiga, ada ad-dalilul akli atau dalil yang dapat dilihat oleh akal.
Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah beberapa teori berikut. Yang pertama ada teori sebab. Pemikiran tentang sebab ini muncul dari adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan, bahwasanya Tuhan yang memunculkan semua ini. Dan yang kedua ada teori keteraturan, di mana seperti bulan, bintang, bumi, dan lain-lain bergerak dengan teratur. Keteraturan ini mustahil bergerak sendiri, tentu ada Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Dalilnya ada di Quran Surah Asy-Syafaat ayat 6. Lalu yang selanjutnya ada ad-dalilul naqli atau nash, yaitu membuktikan akal keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci, dengan mengakui adanya Tuhan, dan dengan akal bisa membuktikannya. Dalilnya ada di Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Lalu yang selanjutnya ada ad-dalilul tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, Adam alaihissalam, hingga Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam, hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak peninggalan bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, kejayaan bangsa-bangsa di masa lampau. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi resum materi Marifatullah pertemuan 1 hingga 4. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.